Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah 80 ayat berbicara tentang bagaimana Allah ini ingin mengokohkan akidah kita, akidah seorang muslim, dan bagaimana cara menjawab. Sudah dijelaskan begitu panjang lebar dan gamblang. Tidak bisa ini dengan ini, tidak bisa ini dengan ini, bahkan bermacam-macam ya. Maka hal tersebut harus menjadikan renungan kita semuanya ya. Bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan cara yang benar. Nah, inilah kita baca artinya, kita baca tafsirannya, kita ambil intisarinya supaya kita sampai akhir hayat nanti bisa husnul khotimah. Karena memang begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa fase. Dalam perut ibu kita 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah, baru ditiupkan ruh. Kemudian di situ ditulis 4 kalimat, ajalnya, rezekinya, bahagia atau tidak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sungguh nanti ada seorang laki-laki yang selalu kelihatannya beramal dengan amal ahli surga. Amalannya selalu beramal ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga antara dia dan kematian tinggal sehasta. Artinya sudah dekat. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulha. Lalu dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Waliyadzubillah, masuk neraka. Nah, ini perlu kita jaga terus. Ya. Jangan kita merasa aman saya. Selalu maka kita mencari ilmu ini kan salah satu wasilah supaya kita itu Allah mudahkan jalan menuju surga gitu. Kan hadisnya begitu, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, ini yang harus terus ikhwah sekalian, jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak produktif. Nah, apalagi kadang-kadang masalah ghibah dan seterusnya itu tidak menjadikan kita ini, kalau sesama kita seperti itu, bagaimana kita mau mendalami ilmu dengan baik. Sebaliknya ya, menjadi motivasi kita ketika ada saudara-saudara kita, itu amal kita belum dalam sunnah, jauh dari sunnah, kita ajak. Jangan sebaliknya, ada teman-teman yang sama-sama sunnah mungkin salah memandang malah dijauhi. Nah, itu tidak betul. Maka di dalam hadis tersebut, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar. Nanti ada orang kelihatannya amalannya itu amalan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Antara dia dan kematian tinggal sehasta lagi, tinggal sebentar. Fa ya'malu bi amali ahli jannah. Maka dia melakukan amalan-amalan ahli surga, fa yadkhuluha. Maka dia pun akan masuk ke dalam surga. Nah, siapa ini yang menjadi penyebab orang-orang ini supaya kenal as-sunnah kan gitu. Jadilah kita bagian dari itu. Siapa tahu dengan sebab itu orang tersebut dekat kepada sunnah, kemudian mengamalkan sunnah, walaupun mungkin dalam kehidupannya tidak bagus, tapi di akhir kehidupannya menjadi manusia-manusia yang ternyata melakukan amalan ahli surga. Dan itulah yang kita minta. Yang bagus adalah ya dari sekarang terus melakukan amalan surga sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membaca sampai 80 ayat ini seperti ini, dan ini akan terus. Ya, walan tarda ankal yahudu walan nasara, itu akan terus. Maka kita harus membentengi diri kita. Di samping kita mencari ilmu semacam ini, kemudian jangan lupa selalu berdoa, dan sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari minimal itu kita kan minta kepada Allah.
ihdinas siratal mustaqim. Makanya sadari ketika kita baca Al-Fatihah itu kita sedang meminta petunjuk terus kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan untuk diri kita saja. Ihdina, kami, saya dan seluruh saudara-saudara saya yang beriman agar selalu berada dalam jalan yang lurus, yaitu Islam. Mungkin itu jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan nanti pada ayat yang ke-81 pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.